Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Permana Putri dengan NIM C0C023014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan anggaran produk. Anggaran produk sangat penting karena memiliki beberapa manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa anggaran produk sangat penting. Yang pertama, perencanaan keuangan. Anggaran produk membantu perusahaan merencanakan pengeluaran yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa. Yang kedua, pengendalian biaya. Dengan menetapkan anggaran untuk biaya-biaya produksi, perusahaan dapat memantau dan mengendalikan pengeluaran mereka. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Anggaran produksi menyediakan panduan bagi manajer dalam mengambil keputusan terkait produksi. Yang keempat, evaluasi kinerja. Anggaran produk memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja mereka secara teratur. Yang kelima, mendorong efisiensi. Dengan memiliki anggaran produk yang ketat, perusahaan didorong untuk mencari cara-cara untuk meningkatkan efisiensi operasional. Definisi anggaran produk. Anggaran produk adalah perkiraan atau rencana yang disusun oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk menetapkan jumlah dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa tertentu dalam periode waktu tertentu. Anggaran produk mencakup estimasi biaya produksi, jumlah bahan baku yang diperlukan, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, serta estimasi pendapatan yang diharapkan dari penjualan produk tersebut. Penyusunan anggaran produk memiliki beberapa tujuan, yaitu perencanaan produk, kontrol biaya, penetapan harga jual optimal, perencanaan keuangan, dan evaluasi kerja. Manfaat yaitu yang pertama, mengoptimalkan sumber daya, yang kedua, mendorong efisiensi operasional, yang ketiga, mengurangi resiko keuangan, yang keempat, meningkatkan pengambilan keputusan. Analisis permintaan produksi. Analisis permintaan produk merupakan kegiatan yang sangat penting bagi perusahaan karena memungkinkan perusahaan untuk memprediksi dan mengelola permintaan akan produknya. Analisis permintaan produk adalah alat yang penting bagi perusahaan untuk memahami pasar mereka, mengoptimalkan operasi mereka, dan menciptakan produk atau jasa yang lebih menarik bagi pelanggan. Langkah-langkah dalam melakukan analisis permintaan produksi. Langkah-langkah dalam melakukan analisis permintaan produksi dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, identifikasi produk atau jasa. Tentukan produk atau jasa yang akan dianalisis. Pastikan untuk memahami karakteristik produk atau jasa tersebut, termasuk keunggulan, kelemahan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaannya. Yang kedua, kumpulkan data permintaan. Dapatkan data historis tentang permintaan produk atau jasa tersebut. Yang ketiga, analisis data. Gunakan alat analisis seperti diagram, grafik, atau model matematis untuk menganalisis data permintaan yang telah dikumpulkan. Yang keempat, identifikasi variabel penentu. Tentukan variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan produk atau jasa tersebut. Yang kelima, membangun model permintaan. Berdasarkan analisis data dan identifikasi variabel penentu, bangunlah model permintaan yang sesuai. Yang keenam, estimasi parameter model. Gunakan teknik statistik atau matematis untuk mengestimasi parameter-parameter model permintaan yang telah dibangun. Yang ketujuh, validasi model dengan menggunakan data yang tidak digunakan dalam pembangunan model. Yang kedelapan, proyeksi permintaan. Gunakan model yang telah divalidasi untuk membuat proyeksi permintaan di masa depan. Yang kesembilan, evaluasi dan pemantauan. Terakhir, evaluasi secara berkala kinerja model dan hasil proyeksi permintaan. Perbarui model jika diperlukan berdasarkan perubahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan.
Yang terakhir ada evaluasi kerja. Yang pertama, menghitung hasil kerja secara kuantitatif. Yang kedua, meminta tanggapan pihak internal perusahaan. Yang ketiga, meminta tanggapan pelanggan. Yang keempat, mengukur evaluasi kinerja dari efektivitas waktu. Dan yang kelima, mengukur evaluasi kinerja dari antusias karyawan. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.